ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini Mbak Gadget mau bahas Technospark 30C. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Technospark 30C ini? Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum Mbak Gadget bahas kelebihan dan kekurangannya, yang bikin excited sama smartphone ini adalah experience unboxingnya. Sleevebox Technospark 30C ini bekerja sama dengan transformer dengan gambar Megatron di bagian depannya. Wah, agak unik ya. Mbak Gadget amazed ketika pertama kali lihat smartphone-nya. Di kelas harga 1,3 jutaan, Technospark 30C ini desainnya mewah dan elegan loh. Apalagi yang warna hitam ini, tipis, flat finishing doff metallic dan punya desain kamera ring yang mirip sama smartphone flagship. Paket pembeliannya juga lengkap. Selain ada smartphone-nya, kita dapetin buku petunjuk penggunaan, kartu garansi, silicone case, adaptor charger, kabel data, dan SIM ejector. Di smartphone-nya juga sudah terpasang anti gores. Oke, lanjut kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama udah jelas dari segi desainnya. Technospark 30C punya desain mewah dan elegan yang nggak cuma enak buat dilihat, tapi juga nyaman di genggaman. Gak nyangka deh, ini smartphone sejutaan. Desain bodinya slim, padahal baterainya cukup besar, bobotnya ringan dan cukup nyaman digenggam dan digunakan satu tangan. Back bodinya ini nggak gampang ninggalin jejak jari. Yang paling Mbak Gadget suka, di bagian frame kameranya ada detail ring dengan aluminium lux yang menyerupai jam mewah. Dan di bagian kameranya ditempatkan 3 kamera plus lampu flash dengan posisi dan ukuran yang presisi. Bagian bezelnya dibuat dengan desain flat dengan tombol-tombol yang ditempatkan di bagian kanan. Tombol powernya juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Di bagian atas dan bawah terdapat dual loudspeaker grill dengan ukuran yang sama besar. Yang juga Mbak Gadget suka dari smartphone ini adalah masih disematkan audio jack 3,5 mm untuk bisa menggunakan earphone kabel. Desain layarnya juga udah kekinian dengan punch hole desain yang kecil dan bezel layar yang cukup tipis untuk smartphone di kelas harga sejutaan. Kelebihan kedua adalah refresh rate layar yang mendukung hingga 120 Hz dan dual stereo speaker dengan volume yang merata di bagian atas dan bawahnya. Ukuran layarnya 6,6 inch HD Plus dengan panel IPS. Screen to body rasionya cukup luas dan layarnya ini mendukung dynamic refresh rate dari 60 Hz, 90 Hz, dan 120 Hz. Experience nonton multimedia, YouTube, dan scroll sosmed di smartphone ini masih cukup nyaman dengan kecerahan yang juga pas. Buat smartphone di kelas harga 1,3 jutaan, punya layar yang mendukung 120 Hz oke banget, terutama buat yang hobi scroll timeline sosmed, galeri, news, atau main game-game ringan yang mendukung 120 Hz smooth display. Kelebihan ketiga adalah performa dari dapur pacu yang digunakan. Beberapa smartphone di kelas budget 1,3 juta menggunakan chipset dengan TDP besar dan ukuran semikonduktor besar. Di Technospark 30C, chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G81 octa-core prosesor 12 nanometer dengan TDP rendah hanya 5 watt aja. Kecepatan CPU-nya mencapai 2 GHz dan GPU-nya menggunakan Mali G52 MP2 yang cukup bagus untuk menjalankan game-game dan editing ringan. Memori yang digunakan juga cukup besar, yaitu 6 GB LPDDR4X dengan dukungan Virtuara melalui fitur MEMS Fusion yang bisa ditambah hingga 12 GB. Internal storage-nya punya kapasitas 128 GB dengan teknologi UFS 2.0 dengan kecepatan baca dan tulis yang cukup tinggi. Dari tes benchmark dengan Antutu, skor benchmark-nya bisa mencapai angka di atas 260.000.
Experience yang smooth dari smartphone ini juga adalah berkat dukungan software yang ringan dari iOS versi 14 berbasis Android 14. Gak banyak aplikasi bawaan yang terinstall ketika awal menyalakan smartphone ini. User experience OS-nya cukup nyaman dengan tampilan shortcut, icon, dan menu yang user-friendly. Belum ada info mengenai jaminan update-nya, tapi Tecno bisa menjamin kelancaran penggunaan bebas selama 4 tahun. Wah, menarik ya buat yang suka pakai smartphone untuk jangka panjang. Gak ketinggalan, Tecno Spark 30C ini juga hadir dengan dukungan NFC buat kalian yang suka isi kartu uang elektronik tanpa ribet langsung menggunakan smartphone ini. Yang juga Mbak Gadget suka dari smartphone ini adalah dari hasil kameranya. Meskipun setup kamera terlihat ada 3 kamera, tapi smartphone ini hanya memiliki satu kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Kameranya mendukung PDAF dan HDR, dan foto potret bokeh dibantu dengan proses AI dari chipsetnya. Hasil fotonya cukup tajam dengan dynamic range yang luas, foto terlihat tajam dan detail dengan saturasi warna yang bagus. Fitur di kameranya juga cukup lengkap, selain bisa foto high-res dan portrait, terdapat mode super night shot, slow-mo, time-lapse, short video, pro mode, panorama, dokumen, dan AR photo shot. Capture video dengan kamera utamanya mendukung hingga resolusi 2K, namun sayangnya belum ada stabilisasi AIS ataupun OIS di kameranya ini. Di depan, kamera selfie-nya 8 megapiksel dan bisa menghasilkan foto selfie yang cukup bagus untuk dijadikan profile picture atau untuk posting di sosial media. Gambar terlihat cukup detail meskipun saturasi warnanya sedikit berkurang maksimal. Penerapan beberapa filter bisa membantu membuat foto lebih estetik, dan ngevlog pakai kamera selfie-nya ini juga mendukung perekaman video hingga resolusi 2K. Kelebihan terakhir ada di daya tahan baterainya. Meskipun tipis, Tecno Spark 30C hadir dengan baterai besar 5000 mAh dengan teknologi baterai terbaru yang memungkinkan baterai besar dengan ukuran yang slim dan tetap awet. Dengan dukungan chipset yang irit daya serta pengaturan penghematan daya di pengaturan OS-nya, smartphone ini bahkan bisa bertahan hingga 2 hari untuk penggunaan ringan. Yang agak disayangkan adalah kapasitas chargernya yang hanya mendukung 18 watt. Cukup cepat memang, tapi di range harganya beberapa smartphone sudah menggunakan charger yang mendukung hingga 33 watt. Nah, selain tidak adanya AIS di kamera dan charger yang hanya mendukung 18 watt, ada beberapa kekurangan lain yang wajib kamu tahu sebelum beli Tecno Spark 30C. Layarnya memang mendukung 120Hz, tapi resolusi layarnya hanya HD+ 720p. So far cukup nyaman buat digunakan streaming Netflix, YouTube-an, atau scroll sosmed. Tapi kalau layarnya Full HD+ pasti jadi lebih mantep lagi ya. Tapi di kelas harganya bisa dibilang kekurangan tadi masih cukup wajar ya, karena kalian bisa dapetin banyak kelebihan yang justru jarang ditemukan di smartphone lain dengan range harga yang sama. Nah, jadi menurut kalian gimana di harga 1,3 jutaan? Apakah Tecno Spark 30C ini sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kritik, saran, dan masukan juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri. Sampai ketemu di video review berikutnya. Dah!